Selamat datang di Miss Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur momen ketika para aktor benar-benar memimpin dengan menambahkan koreografi mereka sendiri. Nomor 10, Total Eclipse of the Heart, The Last Showgirl. Film ini mengikuti kisah Sally Garner, seorang penari kabaret parubaya yang mengetahui bahwa ia akan tampil untuk terakhir kalinya setelah lebih dari 30 tahun di atas panggung. Jamie Lee Curtis memerankan Edith, sahabat Sally dan sesama penari kabaret. Dalam salah satu adegan paling menyayat hati di film ini, Annette menari sendirian mengikuti lagu Total Eclipse of the Heart tanpa penonton. Curtis mengatakan bahwa adegan ini sebenarnya tidak ada dalam naskah, melainkan momen spontan yang terinspirasi dari pertemuan tak sengaja di Vegas. Ia juga menambahkan bahwa adegan ini direkam hanya dalam satu kali pengambilan. Gia walked up to me and said, "You're dancing in 3 minutes." And I said, "What are you talking about?" "No, I'm not." She said, "Yes, you are." And we just did one take of it. She played the song. And you improvised. Oh, yeah. Curtis membawa begitu banyak emosi dalam adegan tersebut. Kamu bisa merasakan semua yang mungkin sedang dirasakan oleh karakternya. Seorang perempuan yang menari untuk semua hal yang akan ia tinggalkan. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Nomor 9, The Music Dance Experience Severance. Ini mungkin adalah momen paling berkesan di season pertama. Disinilah para karyawan saling terkoneksi, meski agak berantakan lewat tarian kelompok yang aneh. By reaching 75% refinement on Sienna, you have earned for you and your fellow refiners a 5-minute music dance experience. Yang membuatnya semakin menarik, adegan tersebut tidak ada dalam naskah awal. Saat akhirnya ditambahkan, instruksinya pun sangat samar. Koreografer Tara Rodriguez hanya berkata, mengalirlah sesuai caramu sendiri, dan itulah yang mereka lakukan. Setiap ini bergerak dengan cara yang sangat sesuai dengan kepribadian mereka. Aneh, tidak nyaman, tapi juga terasa pas. Di saat sebagian besar serial ini begitu terkekang, adegan ini jadi satu momen ketika semua orang bisa benar-benar lepas. Ya, hampir semua orang, dan entah bagaimana kita tidak ingin adegan ini berakhir. Nomor 8, Love is Strange Dirty Dancing. Film ini menghadirkan elemen seni yang meniru kenyataan. Patrick Swayze yang sudah terlatih sebagai penari, sementara Jennifer Grey belajar langsung saat syuting. Well, I never did any of these dances before. Now it's 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Now music starts, you don't dance till the 2. Got it? Saat Baby tertawa setiap kali Johnny menyentuh lengannya, itu murni reaksi spontan, baik tawa Baby maupun ekspresi frustasi Johnny. Salah satu adegan paling ikonik, bukan yang kamu pikirkan, bahkan tidak ada dalam naskah. Adegan lip sync dan merayap di lantai dengan lagu Love is Strange awalnya hanyalah sesi pemanasan antara Swayze dan juga Grey sebelum pengambilan gambar. And if he doesn't answer? Oh, lover boy. And if he still doesn't answer? I simply say, baby. Oh, baby. Sutradara melihatnya dan memutuskan bahwa adegan itu harus dimasukkan ke film. Chemistry antara Jody dan Baby sangat terasa, dan ternyata banyak percikannya datang langsung dari para aktornya. Nomor 7, Bathroom Dance Joker. Banyak yang mengatakan inilah momen ketika Arthur Fleck benar-benar berubah menjadi Joker. Setelah menembak 3 orang yang mengejeknya di kereta bawah tanah, Arthur melarikan diri ke kamar mandi umum dan mulai menari. Adegan ini sama sekali tidak ada dalam naskah, itu adalah gerakan freestyle dari Joaquin Phoenix. Awalnya Arthur seharusnya menyembunyikan senjata, menghapus riasan badutnya, lalu panik. Tapi adegan itu terasa tidak pas untuk karakternya.
Saat mencari pendekatan lain, sutradara Todd Phillips memutar musik dari sang komposer dan Phoenix pun mulai bergerak. Saat itulah semuanya terasa cocok, sebuah bentuk kegilaan yang menjembatani perubahan Arthur dari penghibur menjadi Joker. As he chips away at the mask throughout the movie, revealing his true identity, his sort of shadow persona, which is Joker, the person he was meant to be. So the bathroom dance is one of the first sort of chipping away at the mask where we feel Joker emerging. Nomor 6, The Dance Contest Pulp Fiction. Kompetisi dansa ini mungkin adalah salah satu adegan paling ikonik di Pulp Fiction dan kami rasa kamu tahu kenapa. Inilah momen ketika Vincent dan Mia akhirnya terhubung di luar semua kekacauan kriminal, dan cara terbaik untuk itu tentu saja lewat kontes dansa. Banyak yang percaya bahwa adegan ini adalah penghormatan pada era Saturday Night Fever milik John Travolta. Namun ia sendiri mengungkapkan bahwa saya hanya menceritakan pada Quentin tentang tarian-tarian yang saya pelajari sejak kecil. Dances like the swim and the Batman and the hitchhiker and the tighten up. I said, maybe we should widen the spectrum on this. And he said, well, show them to me. And I did. And he said, okay, let's do more than the twist. And that's how it all came to be. Ketika Tarantino sudah mantap dengan gaya twist, Travolta menambahkan beberapa gaya favoritnya di era itu. The Spin, The Batman, dan The Hitchhiker. Apapun yang ia lakukan, hasilnya luar biasa dan jelas layak mendapatkan piala. Nomor 5, Kenneth Had Napoleon Dynamite. Film Napoleon Dynamite mungkin tidak akan sebesar sekarang kalau bukan karena adegan tarian ini. Saat proses syuting, mereka sudah kehabisan dana, stok film bahkan belum memutuskan lagu yang akan dipakai. Jadi, John Heather menari dengan 3 lagu berbeda yang ritmenya mirip. Mereka juga tidak punya koreografer, tapi Heather tahu ia ingin tampil dengan gaya yang benar-benar berbeda dari karakter yang sudah ia bangun sebelumnya. We did like a little rehearsal of the first like 2 8 counts. Ryan, you remember the dance? I mean, how do you not remember the dance? Yeah, it was just I just winged it. It was just all freestyle. Arahan satu-satunya, lakukan saja gayamu sendiri. Tujuannya adalah membuat gerakan yang dalam tanda kutip se-funky mungkin. Lalu mereka menggabungkan ketiga take-nya di proses editing. Freestyle dalam bentuk terbaiknya. Nomor 4, Dance Party La La Land. Tahukah kamu kalau adegan ini benar-benar diimprovisasi para aktor? Oke, kami bercanda, tapi Emma Stone memang berhasil menyelipkan gerakan originalnya sendiri. Emma sepenuhnya mengimprovisasi adegan ketika Mia menari di depan bandnya Sebastian. Dalam wawancara, ia mengatakan bahwa sang sutradara tidak tahu ia akan melakukannya. Itu adalah momen spontan. I just kind of did it. Damien didn't know I was going to do that. I just did it when we were in the scene and I was very grateful he kept it in. Dan hasilnya menunjukkan betapa berbakatnya ia, apalagi saat itu hubungan Mia dan Sebastian sedang tegang dan gerakannya benar-benar mencerminkan hal itu. Reaksi bingung Sebastian juga masuk akal karena seperti karakternya, Ryan Gosling jelas tidak tahu apa yang akan terjadi. Nomor 3, Wednesday Dance Wednesday. Setelah episode ini tayang, tarian Wednesday dengan lagu Go Gemak dari The Cramps langsung viral di mana-mana. Kabarnya, sutradara Tim Burton baru memutuskan lagunya di detik terakhir dan menyerahkan koreografi sepenuhnya ke Jenna Ortega.
Menjelang syuting, ia masih belum punya ide, jadi ia menonton video Siksu arsip klub GOT lama dan memberi penghormatan pada Wednesday Addams versi asli Lisa Loring. I watched videos of Susie and the Banshees, Really? Denny Levant and Beau Travail. I found archival footage of goth kids dancing in clubs in the 80s. Yeah? Lean Lovitch, Nina Hagen, just anything that I could get my hands on. And then on the day I thought, all right, well, I'm just gonna do it. let's just see what happens. Ia menciptakan gerakan yang kaku seperti zombie aneh, menyeramkan, dan sepenuhnya Wednesday. Tidak rapi, tidak indah, dan memang itulah maksudnya. Ortega mungkin tidak menganggap dirinya penari, tapi kalau koreografi kamu viral, ya kami rasa itu pantas masuk CV. Nomor 2, Bet on It High School Musical 2. Satu lagi adegan tari yang viral, Bet on It, yang dipenuhi aura galau remaja. Biasanya koreografi di Francis ini ditangani Kenny Ortega, tapi kali ini Zac Efron yang memimpin. Saat promosi film A Family Affair, Efron mengatakan sang sutradara datang ke lokasi tanpa rencana dan menyuruhnya melakukan improvisasi. Mereka bahkan hanya butuh sekitar 3 jam untuk merekam semuanya. Yeah, he just was like, dude, we have no concept for the song. Like, what do you want to do? I was like, I don't know, we're on a golf course. In that video? Icon. That was all improv, and we shot it, I think, the whole song in like 3 hours. Kita semua tahu Zac berbakat, tapi melihat dia benar-benar tenggelam dalam meledakan emosi remaja ini, itu luar biasa. Tidak ada arahan, hanya naluri murni. Kalau High School Musical pernah masuk nominasi penghargaan, bisa dipastikan adegan ini dan penampilan Zac akan masuk posisi tinggi dalam daftar ini. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mention. Jump on It, The Fresh Prince of Bel-Air. Katanya tarian ini awalnya hanya pemanasan sebelum syuting. Zemo's Dance, The Falcon, and the Winter Soldier. Daniel Bru mengaku Zemo coba butuh melepas stres. All Time Rock and Roll, Risky Business. Tom Cruise melakukan apa yang mungkin dilakukan remaja saat rumah kosong. Armand Tarek, The Birdcage. Tentu saja Robin Williams yang menciptakan momen klasik ini. Fosse, 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 you do Martha Graham, Martha Graham, Martha Graham, or Twyla, 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 or Michael Kidd, Michael Kidd, Michael Kidd, Michael Kidd, or Madonna, Madonna, Madonna. But you keep it all inside. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Make 'Em Laugh Singing in the Rain. Jenny Kelly banyak menyumbangkan koreografi di film ini, tapi untuk Make 'Em Laugh, ia menyerahkannya ke Joel O'Connor. You could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Dan O'Connor tampil habis-habisan seperti tidak kenal gravitasi dan nyaris tidak berhenti sampai akhir, yang membuatnya masuk rumah sakit, tapi kita akan membahasnya di lain waktu. Untuk menyusun koreografinya, ia mencoba berbagai gerakan ke kru dan mempertahankan apapun yang paling membuat mereka tertawa. Hasilnya, salah satu adegan paling gila, brilian, dan lucu dalam sejarah film.
Make 'Em Laugh bukan hanya judul lagu, itu juga rencana utama O'Connor, dan misi itu benar-benar sukses. Tarian manakah yang paling mengejutkan menurutmu? Karena ternyata tidak dikoreografi secara profesional. Tulis pendapatmu di kolom komentar. The music dance experience is officially canceled.